Selamat datang kembali di sesi pembarasan mendalam kita. Hari ini kita mau bongkar bab 22 dari buku Inspired karya Marty Cagan. Fokusnya spesifik nih, masalah-masalah yang sering banget muncul gara-gara produk roadmap. Anda tahu kan roadmap itu ya semacam peta visual rencana pengembangan produk ke depan gitulah ya. Sumber kita kali ini ya bab itu sendiri langsung dari bukunya Cagan. Misi kita apa ya? Kita coba pahami bareng-bareng, kenapa sih menurut Cagan, alat yang kelihatannya sangat membantu ini justru sering jadi sumber masalah buat tim produk? Mungkin Anda pernah ngalamin sendiri nggak sih? Rasanya kayak terkekang gitu sama rencana jangka panjang yang kaku, yang susah banget diubah. Nah, Cagan punya pandangan menarik soal ini. Kenapa ya roadmap bisa bikin frustrasi gitu? Betul, betul. Dan yang menarik dari Cagan di sini, dia langsung nunjukin adanya semacam benturan fundamental gitu. Di satu sisi, ya jelas, bisnis itu kan butuh perencanaan, butuh prediksi. Itu wajar banget lah. Tapi di sisi lain, kita tahu kan pengembangan produk itu ya penuh dengan ketidakpastian. Nggak ada yang bisa jamin 100%. Nah, di bab ini Cagan nunjukin gimana roadmap yang model lama, yang tradisional itu, niatnya sih baik ya, tapi seringnya malah gagal mengakomodir ketidakpastian ini. Malah, kata Cagan, bisa nimbulin masalah baru lagi. Oke. Mari kita mulai dari masalah besarnya kalau gitu. Apa sih problem fundamental pertama yang Cagan soroti soal roadmap ini? Yang paling inti gitu. Jadi intinya begini, roadmap itu seringkali ya diperlakukan sebagai sebuah komitmen, janji. Cagan bilang, nggak peduli deh Anda kasih catatan kaki sebanyak apa atau disclaimer model gimana pun, orang-orang di perusahaan, apalagi yang di luar tim produk langsung ya, bakal ngelihat daftar fitur di roadmap itu sebagai janji, sesuatu yang ya harus ditepati. Nah, ini dia akar masalahnya menurut Cagan, persepsi sebagai komitmen ini. Wah, itu kena banget ya. Karena di lapangan seringkali memang begitu kan persepsinya. Dianggap janji, pasti. Lalu kenapa komitmen ini dianggap berbahaya banget sama Cagan? Apa alasannya? Nah, ini krusial, karena komitmen itu langsung berhadapan sama dua, apa istilahnya Cagan, kebenaran pahit dalam pengembangan produk. Ini penting banget buat kita semua ingat, ada 2 poin. Kebenaran pertama, siap-siap aja kata Cagan, setidaknya separuh dari ide-ide produk kita itu ya kemungkinan besar nggak akan berhasil. Gagal gitu. Separuh. Wow. Iya, separuh. Kenapa gagal? Ya, bisa macam-macam. Mungkin karena emang nggak ada nilainya buat pengguna. Atau ternyata ribet banget makainya. Usability-nya jelek. Atau malah nggak mungkin secara teknis dibuat. Visibility-nya nggak dapet. Atau bahkan nggak layak secara bisnis. Viability-nya. Mungkin mentok di masalah legal, finansial, atau batasan bisnis lainnya. Banyak lah pokoknya. Oke. Itu yang pertama. Terus kebenaran pahit yang kedua apa? Kebenaran kedua, nah ini juga penting. Bahkan untuk ide yang memang bagus, yang akhirnya berhasil pun, biasanya itu perlu beberapa kali putaran perbaikan. Kita sering sebut iteration kan ya? Iya, iterasi. Dicoba diubah dikit, dites lagi ke pengguna, terus dianalisis hasilnya, diubah lagi. Gitu terus, sampai ide itu benar-benar ngasih nilai bisnis yang diharapkan. Jadi ada jeda waktu. Kadang disebutnya time to money gitulah ya. Dari produk rilis sampai benar-benar terasa dampaknya ke bisnis, itu ada waktunya. Nggak instan. Wow, jadi separuh ide kemungkinan gagal dan yang bagus pun butuh waktu plus perbaikan berulang-ulang. Kalau dipikir-pikir, ini benar-benar menantang konsep roadmap sebagai janji pasti ya. Kok bisa janji kalau realitanya kayak gitu? Kebayang banget tekanannya buat tim yang udah terlanjur komit di roadmap buat bikin sesuatu yang mungkin aja ujung-ujungnya nggak menyelesaikan masalah pengguna atau butuh waktu lama banget buat kelihatan hasilnya. Berat itu pasti. Tepat sekali. Berat banget. Dan disinilah Cagan membandingkannya dengan kekuatan prototyping cepat. Coba bayangkan kalau Anda bisa ngetes sebuah ide, bikin purwarupanya dalam hitungan jam atau mungkin beberapa hari aja. Beda banget kan rasanya dibanding nunggu berminggu-minggu atau berbulan-bulan dalam siklus pengembangan roadmap tradisional. Jauh beda ya. Dinamikanya bisa sangat berbeda. Validasi idenya jadi cepet banget. Jadi kita bisa tahu lebih awal sebelum komitmen dibuat terlalu jauh gitu. Oke. Dan kayaknya masalah komitmen sama kebenaran pahit tadi itu nyambungnya ke isu lain yang juga sering banget dibahas Cagan kan ya. Soal fokus ke output versus outcome. Benar sekali. Ini nyambung banget. Terkait erat.
Karena roadmap tradisional itu kan seringkali isinya cuma daftar fitur ya. Outputnya apa aja yang mau dikirim. Akibatnya, tim jadi terdorong buat fokus, nyelesain, dan ngirim fitur-fitur itu aja. Targetnya jadi menyelesaikan kerjaan atau ngirim fitur. Checklist gitu ya? Ya, checklist output. Padahal yang paling penting itu kan seharusnya hasil bisnis yang ingin dicapai, outcome-nya. Kagan mengkritik keras nih. Fokus pada output ini seringkali nggak ngejamin tercapainya outcome yang diharapkan. Bisa jadi fiturnya rilis semua sesuai jadwal, tapi masalah pelanggan nggak selesai, atau tujuan bisnisnya nggak tercapai sama sekali. Rugi kan jadinya? Jadi, sekedar centang semua daftar fitur di roadmap itu belum tentu sukses artinya ya. Bisa jadi malah gagal secara bisnis. Apakah Kagan melihat ada perkembangan atau upaya untuk ngatasin masalah ini dalam konsep roadmap itu sendiri? Ada nggak sih roadmap yang lebih baik gitu? Ada sih. Kagan memang nyinggung soal adanya evolusi. Misalnya, munculnya konsep outcome-based roadmaps. Oh, roadmap berbasis outcome ya? Gimana tuh? Idenya adalah item dalam roadmap itu nggak lagi ditulis sebagai fitur spesifik, tapi lebih sebagai masalah bisnis yang perlu dipecahkan atau outcome yang ingin dicapai. Menarik. Kedengarannya lebih strategis ya? Betul. Ini dianggap langkah yang lebih baik lah dibanding daftar fitur doang. Tapi, nah ini ada tapinya dari Kagan. Dia juga ngasih catatan kritis. Seringkali, kata dia, bahkan dalam outcome-based roadmap sekalipun, masih ada kecenderungan kuat buat tetap masang tenggat waktu yang kaku untuk setiap outcome. Oh, jadi masalah deadline-nya masih ada ya? Masih. Nah, tekanan tenggat waktu ini, menurut Kagan, bisa balik lagi bawa masalah yang mirip-mirip. Bisa mempengaruhi budaya tim jadi kurang eksploratif, dan mengurangi fokus pada penemuan solusi terbaik. Jadi kayak dikejar setoran outcome aja gitu. Jadi meskipun fokusnya udah ke outcome, kalau masih dikejar deadline kaku, ya tetap aja bisa jadi masalah ya? Oke, kalau kita coba tarik benang merahnya nih dari semua yang kita bahas. Kagan ini kayaknya ngelihat ada beberapa jebakan utama ya dalam roadmap tradisional. Pertama, potensi dianggap sebagai komitmen palsu, padahal ketidakpastiannya tinggi banget. Kedua, sering ngabaikan realitas pahit tadi, banyak ide gagal dan iterasi itu mutlak perlu. Dan ketiga, fokusnya cenderung keliru, lebih ke output fitur bukan ke outcome, hasil bisnis. Gitu kira-kira ya rangkumannya. Tepat sekali, rangkumannya pas banget itu. Secara keseluruhan, Kagan itu menyoroti ketegangan inti ini. Roadmap itu sebenarnya muncul karena mencoba menjawab kebutuhan bisnis yang nyata. Kebutuhan akan perencanaan, akan visibilitas ke depan. Dan kebutuhan ini valid kok, harus dipenuhi juga. Entah itu pakai roadmap atau mungkin alternatif lain nantinya. Tapi masalahnya, Nah, masalahnya timbul karena roadmap tradisional itu seringkali dibuat terlalu dini, jauh sebelum ada validasi yang cukup kuat. Komitmen udah keburu dibuat sebelum kita benar-benar tahu apakah ide itu bisa dijalankan secara teknis dan bisnis, visibility and viability, dan yang lebih penting lagi, apakah ide itu benar-benar bakal menyelesaikan masalah pelanggan atau mencapai tujuan bisnis yang kita mau, value dan usability. Inilah menurut Kagan akar penyebab masalahnya. Komitmen yang prematur di tengah ketidakpastian yang tinggi. Itu intinya. komitmen prematur di tengah ketidakpastian. Oke, dicatat. Kalau kita lihat gambaran besarnya lagi nih ya, ini sebenarnya kembali ngegasin tantangan fundamental yang sering banget Kagan bahas di bukunya. Yaitu, gimana caranya menyeimbangkan antara kebutuhan untuk mengeksekusi rencana, karena bisnis butuh itu, dengan realitas, bahwa menemukan solusi produk yang tepat itu butuh proses penemuan, proses discovery, yang isinya eksplorasi, belajar dari kegagalan, iterasi. Nggak bisa diprediksi 100%. Menarik sekali ya pembahasannya, benar-benar membuka mata soal tantangan roadmap ini. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan nih buat Anda yang lagi dengerin. Bagaimana ya jika kesadaran akan kebenaran pahit ala Kagan ini, bahwa separuh ide bisa gagal dan iterasi itu penting benar-benar meresap di tim atau perusahaan Anda. Kira-kira bisa nggak itu mengubah cara Anda semua melihat perencanaan produk? Atau pertanyaan lain yang mungkin lebih praktis. Kalau di lingkungan Anda, roadmap itu memang udah terlanjur dianggap sebagai komitmen keras yang nggak bisa diganggu-gugat. Kira-kira gimana caranya tim bisa lebih proaktif mengelola ekspektasi itu? Mungkin sebelum validasi ide benar-benar dilakukan gitu. Ada celah nggak ya? Wah, jadi banyak pertanyaan ya. Tapi semoga diskusi kita kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi kita mengenai tantangan produk roadmap berdasarkan pemikiran Marty Kagan di buku Inspired kali ini.
Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.